Saudara, kemarin merupakan hari bagi jemaah haji melakukan prosesi lempar jumroh di Mina, Mekah, Arab Saudi. Padatnya jemaah membuat jalur menuju Jamarat ditutup. Jemaah haji dari berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia memadati Jamarat di Mina. Rabu kemarin menjadi hari terakhir prosesi pelemparan jumroh. Jemaah berjalan kaki sepanjang 3 km untuk menuju lokasi lempar jumroh. Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan imbauan kepada jemaah haji untuk menghindari melontar jumroh di siang hari saat cuaca panas. Pada malam terakhir ini lempar jumroh, Masya Allah, jutaan umat Islam dari seluruh dunia termasuk Indonesia melaksanakan lempar jumroh yang terakhir. Masya Allah, luar biasa, kita semua melemparkan batu untuk membuang segala keburukan dalam diri kita dan dilakukan dengan hikmat. Alhamdulillah lancar walau berdesak-desakan dan suasana penuh dengan tertib. Para askar mengatur agar para jamaah pulang dengan jalur masing-masing. Bagaimana kondisi terkini di Mekah, Arab Saudi? Kita segera terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Imron Fahim di sana. Assalamualaikum Imron, rangkaian ibadah Armusna sudah berakhir kemarin. Apa kegiatan jemaah haji saat ini, Imron? Waalaikumsalam, Mercy dan saudara. Memang kemarin adalah hari terakhir pelaksanaan Armusna, di mana jemaah sudah sejak kemarin pagi hingga sore sebanyak 213.000 jamaah sudah didorong atau diberangkat atau dikembalikan ke hotel masing-masing yang ada di Mekah. Mereka kini tengah melakukan kegiatan lain, yakni rukun haji, tawaf ifadah, kemudian sa'i dan tahallul tsani. Hari ini hari Kamis, kemudian juga besok hari Jumat. Selama 2 hari itu jamaah akan fokus pada ibadah rukun haji, tawaf ifadah, sa'i, kemudian tahallul tsani. Ini tentunya merupakan proses terakhir yang harus dilalui oleh jamaah haji untuk kemudian mendapatkan predikat seorang haji dengan harapan menjadi haji mabrur. Dan pada 2 hari ke depan, pada tanggal 22 Juni, jamaah haji akan mulai dipulangkan ke tanah air. Rencananya ada 6 kloter dari 4 embarkasi, yakni embarkasi Surabaya, Jakarta Pondok Gede, kemudian Batam yang akan dipulangkan lebih awal. Dan proses pemulangan untuk gelombang pertama ini akan berlangsung sejak tanggal 22 Juni hingga tanggal 3 Juli. Sedangkan untuk gelombang yang kedua, proses pemulangan akan berlangsung mulai tanggal 4 Juli hingga tanggal 21 Juli. Artinya proses pemulangan akan berlangsung selama 1 bulan penuh, selama 1 bulan ke depan. Ada himbauan yang perlu diingat oleh jamaah haji maupun keluarga di rumah agar ikut mengingatkan jamaah haji terkait dengan barang bawaan. Ada sejumlah larangan yang tidak boleh dilakukan oleh jamaah haji saat akan pulang, yakni tidak boleh membawa air zam-zam dalam koper, kemudian tidak boleh membawa barang yang membahayakan, serta tidak boleh terlalu banyak melakban barang bawaan karena akan membuat petugas bandara akan curiga. Kemudian proses pemulangan ini akan menggunakan atau seperti biasa ya menggunakan 2 bandara di Mekah dan Madinah. Untuk gelombang pertama akan difokuskan pada bandara di Jeddah, kemudian untuk yang gelombang kedua akan difokuskan di bandara di Madinah. Sementara itu ini ada kabar baik untuk jamaah haji atau calon jamaah haji Indonesia di tahun 2025 atau 1446 Hijriah tahun depan. Kabar baiknya adalah Kementerian Haji Umroh Arab Saudi telah mengumumkan kuota resmi tahun depan, yakni sebanyak 221.000. Sama dengan tahun ini, di mana kuota ini telah disampaikan kepada Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas kemarin, sehingga persiapannya akan jauh lebih panjang dengan pengumuman yang lebih awal ini. Selain itu, Menteri Agama juga akan melakukan lobby agar ada penambahan kuota dengan harapan penambahan kuotanya sama dengan tahun ini, sehingga jumlah jamaah haji
tahun ini dan tahun depan merupakan kuota yang terbesar. Kemudian penambahan ataupun jumlah kuota yang sudah ditetapkan ini tentunya harus diantisipasi juga oleh Kementerian Haji, maksud kami kayak Kementerian Haji Arab Saudi dan juga Kementerian Agama Indonesia agar pelaksanaan Armusna tahun depan berjalan lancar sama halnya dengan tahun ini. Karena di tahun ini alhamdulillah prosesnya lancar, pergerakan jamaah dari Arafah, Muzdalifah, kemudian di Mina ini berjalan dengan lancar, jamaah dapat didorong sesuai waktu yang telah ditetapkan. Namun memang ada kendala saat jamaah menempati di Mina, di mana tenda yang disediakan memang berukuran terlalu kecil, kemudian tempat tidur yang disediakan memang hanya berukuran 0,8 meter, ini memang sempit ya. Ini memang kendala ataupun masalah yang dihadapi dari tahun ke tahun. Memang masalahnya di Mina sendiri, wilayahnya cukup terbatas, di upaya untuk perluasan pun tidak bisa karena secara hukum syar'i ini sudah ketentuan wilayah Mina sudah ditentukan seperti itu. Makanya ke depan ini ada sebuah usulan dari Kementerian Agama Indonesia untuk Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi agar wilayah Mina ini dapat dibangun dengan sistem tingkat. Artinya tenda ini akan diharapkan bisa dibangun dengan sistem bertingkat, ada tingkat dasar 1, kemudian 2, agar nantinya penempatan jamaah di Mina ini lebih leluasa lagi, tidak berdesak-desakan. Ini merupakan tentunya penambahan kuota diharapkan di tahun depan ada, namun juga ada semacam tantangan juga agar jamaah di Mina juga lebih nyaman, tidak berdesak-desakan lagi. Dan perlu diketahui juga bahwa sejauh ini jamaah haji yang ada di Indonesia ini dihimbau juga karena besok ada bertepatan dengan hari Jumat, di mana diperkirakan Masjidil Haram akan penuh, jamaah seluruh dunia akan melakukan tawaf ifadah, kemudian sa'i secara bersama-sama. Maka ada himbauan buat jamaah haji Indonesia agar mematuhi atau mentaati apa yang telah dianjurkan oleh Ketua Kloter agar melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i pada waktu-waktu tertentu di mana jauh dari sengatan sinar matahari, sehingga himbauannya dilakukan pada tengah malam maupun pagi hari. Selain itu saat sholat Jumat besok diharapkan jamaah haji datang lebih awal, yakni sebelum pukul 10 waktu Arab Saudi diharapkan sudah masuk Masjidil Haram. Kemudian saat pulang nanti 2 jam setelah sholat Jumat diharapkan sudah bisa pulang. Artinya tidak terlalu mepet ya saat pelaksanaan sholat Jumat maupun sesudah sholat Jumat, karena mendekati sholat Jumat dan setelah sholat Jumat itu akan terjadi kepadatan. Jamaah haji diimbau untuk 2 jam sebelum maupun 2 jam sesudah bisa masuk ke Masjidil Haram maupun keluar ke Masjidil Haram. Dan perlu diketahui juga bagi jamaah haji Indonesia bahwa mulai hari ini bis sholawat yang sebelumnya diberhentikan beroperasi selama Armusna, hari ini mulai beroperasi. Ada sekitar 400 bus sholawat yang melewati 22 rute dan melewati di 11 sektor di 5 wilayah hotel yang ditempati oleh jamaah haji Indonesia untuk kemudian melayani jamaah berpergian mulai dari hotel kemudian ke Masjidil Haram ataupun sebaliknya. Dan yang perlu diketahui saat keluar hotel saat di siang hari tetap diingat, yakni jangan lupa membawa alat pelindung diri seperti payung, masker, kemudian ataupun semprotan air agar tubuh tetap dingin, tidak mudah terserang panas atau heat stroke yang kemudian membuat jamaah haji akan jatuh sakit. Demikian yang dapat kami laporkan dari Mekah, Arab Saudi. Kembali ke Anda di Studio Mercy. Puncak haji selesai, jemaah bersiap pulang ke Indonesia. Terima kasih jurnalis Kompas TV Imron Fahim yang melaporkan langsung dari Mekah, Arab Saudi. Salam sehat selalu Imron.